Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, teman-teman? Dan semoga kalian semua baik-baik saja. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel Yazidisme. Bertemu lagi dengan aku Yazid. Dan kali ini kita akan motovlogan santai aja, teman-teman. Sebelumnya video ini tuh seperti video-videoku yang sebelumnya ya, yaitu kita cuma akan sebatas mengabadikan momen aja, teman-teman. Sekali lagi karena ini adalah momen-momen terakhirku kuliah, jadi aku merasa sangat ingin mengabadikan perjalanan teman-teman. Dan ini aku lagi intens banget buat ke kampus karena banyak hal yang harus kurus ya. Jadi aku udah selesai skripsian, aku udah selesai magang juga, jadi tinggal ngurus berkas-berkasnya aja, teman-teman. Dan ternyata banyak banget berkas yang harus aku urus. Dan so far aku ini PP Lamongan Surabaya terus ya, teman-teman, hampir setiap hari. Dan ini kita sekarang akan ke Surabaya, teman-teman, dari Lamongan ya. Buat kalian yang penasaran aku lewat mana, jalurnya bagaimana, kalian simak terus aja videonya, teman-teman, karena kali ini kita akan ke Surabaya kita akan lewat Lampot Bunder ya, teman-teman. Karena sebelumnya kalau kita ke Surabaya itu biasanya lewat Loayu, terus habis itu lewat Sedayu, terus nanti Bunga. Nah, kali ini jalurnya agak sedikit berbeda, teman-teman. Aku mau lewat Lampot ya. Tapi biasanya ini ya, teman-teman, kalau kita ngitung secara jarak itu sebenarnya kalau kita lewat Pantura, lewat Sedayu, lewat Bunga itu lebih cepat secara jarak loh. Jarak kan nggak mungkin berubah-ubah, teman-teman. Secara jarak kalau lewat jalur utara itu lebih dekat. Tapi ini nggak tahu kenapa Google Maps tadi ngelihat kalau kita lewat Lampot itu lebih cepat, walaupun kita memang secara jalan itu lebih jauh, teman-teman. Kita bisa menghemat waktu sampai 10 menit ya, tadi aku sempet cek di Google Maps. Dan juga semalam juga aku sempat ini juga bukan semalam ya, tapi waktu aku pulang dari Surabaya, waktu itu aku pulang jam 12 malam. Itu aku juga sempat coba nge-map dari Surabaya ke rumah. Itu ternyata jaraknya dilewatin Lampot lagi, teman-teman. Dan pas tak coba, itu aku Surabaya Lamongan tuh cuma 1,5 jam loh. Padahal itu lumayan jauh, teman-teman, 1,5 jam. Dan tapi itu jalanannya kan sepi ya, karena tengah malam. Dan itu juga sama Google Maps suruh lewat Lampot juga, teman-teman. Tidak disuruh lewat Pantura. Padahal dari dulu ya, aku dari tahun 2018 sampai bulan lalu mungkin atau minggu lalu gitu ya, aku nyoba nge-map dari rumah ke Surabaya buat memastikan lewat mana yang lebih cepat. Itu ternyata sama Google Maps ya konsisten, itu dilewatin jalur Pantura, teman-teman. Tapi baru kali ini aku penasaran, kok tiba-tiba Google nyuruh aku lewat Lampot, ini kenapa? Dan kenapa hitung-hitungan Google juga bilang kalau lewat Lampot lebih cepat, padahal secara jarak lebih jauh. Dan dihitung-hitung sih, aku tuh kayaknya terakhir berangkat kuliah lewat Lampot itu ya 2020 mungkin, teman-teman, yang bener-bener literally kuliah gitu loh. Karena ini nanti aku mau ketemu sama beberapa teman-teman yang lain ya. Jadi ini aku merasa ini aku kuliah, men. Ini adalah hal yang aku impikan, teman-teman, ketika aku SMK. Dan ya aku sempat bercerita kalau aku cuma merasakan ini itu sedikit banget ya. Aku cuma merasakan yang namanya kuliah tuh bisa dibilang cuman 9 bulan, teman-teman. Selebihnya aku udah online tatap muka. Itu ya memang itu hitung-hitungannya kuliah, tapi kan rasanya nggak kayak kuliah, teman-teman. Kayak nonton tutor YouTube aja sebenarnya. Dan apa ya,
ya banyak perasaan yang pada akhirnya tidak bisa mengungkapkan lah teman-teman, nggak bisa diceritain karena ini bener-bener vibes-nya itu langsung membuatku ini nggak cuman kembali teman-teman, tapi membuatku merasa kayak ada di 2019 2020 lagi ya, 20 awal loh ya, bukan 20 akhir. Karena kalau di 20 akhir itu udah itu gencar-gencarnya Covid teman-teman. Dulu kan Covid masuk Indonesia itu di bulan Maret 2020 ya. Nah, ke Januari, Februari, Maret itu masih ngerasain kuliah offline teman-teman. Itu momen-momen paling asik padahal dalam hidup ya. Ya walaupun pada saat itu aku masih miskin, motor apa adanya, makan apa adanya, tapi di momen itu aku benar-benar hidup karena aku merasa hidup dalam sebuah mimpi yang dari dulu aku impikan, yaitu apa? Kuliah di tempat yang bagus, kuliah di jurusan yang aku inginkan, ketemu dengan teman-teman yang pada akhirnya itu aku nemu orang sefrekuensi sama aku dan banyak itu loh. Wah, asik banget men. Dan ya kali ini di semesterku yang ke-14 ini aku mau kembali ke kampus, ngurus berkas-berkas dan lain-lain ya. Walaupun aku kembali ke sana bukan untuk kuliah ya, tapi di momen hari ini tuh cukup spesial karena aku akan bertemu dengan banyak temen ya nggak banyak sih, temanku banyak yang udah lulus juga, tapi ya ada lah sebagian yang belum lulus. Nah itu kita juga akan ketemu mereka lagi ya, karena ini aku udah lama banget tidak bertemu dengan mereka teman-teman. Anjay, flashback main dulu tuh teman-teman di kelasku tuh orangnya keren-keren teman-teman, sumpah anomali semua isinya. Emang orang seni sama orang JKV kalau di kampusku tuh isinya orang aneh gitu loh, kalau kalian tahu. Dan ini perjalanan ini tuh aku sangat menikmati banget ya. Mungkin di momen ini aku tidak akan banyak menceritakan tentang jalur ya, kayak biasanya kalau aku touring kan ceritain bawah sana, jalan dan lain-lain. Tapi mungkin di video ini aku akan lebih banyak bercerita teman-teman. Jadi ya kalau kalian nggak bosan dengerin ceritaku ya monggo disimak. Kalau kalian bosan ya silakan di skip aja, nggak apa-apa teman-teman. Paling nggak video ini tuh bisa aku jadikan sebagai bahan untuk mengabadikan momen aja ya, karena kembali lagi ini momen-momen terakhirku di kampus dan momen-momen itu nggak akan bisa lagi ku kembalikan teman-teman. Seperti kenangan yang hilang di tahun 2020 sampai tahun 2023 itu ada 6 semester ya teman-teman, ada 6 semester aku masih matkul dan momen itu semuanya hilang ya, momen itu hilang. Jadi rasanya itu kayak ada sebuah lembaran buku yang dirobek paksa tanpa pernah dibaca sebelumnya. Rasanya tuh kayak kalian kehilangan sesuatu yang bahkan kalian tuh nggak punya gitu loh. Bukan nggak punya ya, dia kehilangan sesuatu yang kalian nggak pernah punya, tapi kalian merasa kehilangan. Nah itu yang selalu aku rasain sekarang kalau ke kampus teman-teman. Aku selalu merasa harusnya aku begini, harusnya aku tuh pernah begini di sini, harusnya ini yang aku rasain, harusnya ini tuh rumahku, harusnya dia itu akrab sama aku, harusnya dia itu akrab sama aku. Karena ya banyak sekali kenangan yang harusnya aku share di sana tempatnya, harusnya ya buatnya itu aja teman-teman, tanpa pernah terlewati ya. Aku melewati semuanya tanpa pernah terlewati gitu loh. Nyesek banget rasanya teman-teman. Ya aku bisa kuliah lagi, tapi kuliah lagi kan beda rasanya dengan yang kemarin gitu. Kenapa yang kemarin kok beda? Karena yang kemarin benar-benar aku pertama kali kuliah, aku datang dengan kepolosan karena aku baru lulus SMK, datang dengan penuh gairah, datang dengan penuh semangat. Kalau aku kuliah lagi ya, aku kuliah dengan versi diriku yang saat ini kan, yang sudah nggak segairah dulu, dan nggak se-exciting dulu. Udah tahu rasanya kuliah, jadi mungkin nggak terlalu gimana ya. Wah ini lampu sensor rusak ini teman-teman, kenapa ini? Bentar tak cek ya nanti di depan kalau kita nemu yang tempat berhenti. Yap, dan ini ya teman-teman, aku tadi udah ngecek lampu senpo.
ini udah normal lagi. Tadi kabelnya kayak kurang kencang aja teman-teman, dan ini aku lupa tadi aku udah cerita sampai mana ya. Seingatku sih tentang sesuatu yang hilang tapi tanpa pernah aku miliki. Saja itu, kalau tadi aku sempat bilang ini tuh bikin aku kembali ke tahun 2019 2020 teman-teman, karena ya dulu tuh aku sering kalau lagi pulang ke kampung gitu, aku balik ke Surabaya itu ya pagi-pagi gini teman-teman, biasanya tuh hari Senin teman. Ini tuh nggak sepagi aku dulu ya. Kalau dulu tuh jam segini tuh aku pasti udah sampai Surabaya teman-teman. Ini jam setengah 8 aku masih di daerah Karanggeneng Lamongan ya. Dan dulu tuh ini tuh salah satu jalur yang jarang banget aku lewati kalau mau ke Surabaya atau mau kemana pun. Jadi bisa dibilang aku ini orang Lamongan yang ya kurang lah, Lamongannya tuh kurang jiwa-jiwa Lamongannya tuh, karena aku lebih sering main ke Gresik, lebih sering main ke Surabaya teman-teman. Malah jarang banget main ke Lampot ya, kalau bisa dibilang. Kalau nggak ada sesuatu yang bener-bener perlu banget gitu, aku nggak akan main ke Lampot teman-teman. Biasanya. Terus apa lagi ya? Ya nanti kalau ada pembahasan baru kita lanjut dengan selanjutnya teman-teman. Asu ngeblank aku main karena jalanannya ini santai banget. Nah ini juga di sini nih aku nostalgia teman-teman. Dulu tuh kalian warga Lamongan pasti tahu lah ya, kalau kalian sering lewat daerah Karanggeneng ini. Dulu tuh di tahun 2021 mungkin 2021 ke bawah itu ya, itu kalau kalian lewat sini itu pasti banjir, dan banjirnya itu parah banget teman-teman, apalagi kalau musim hujan. Itu aku nggak tahu temanku, yang bahkan aku pernah punya teman PP Lamongan Paciran apa Lamongan Laren gitu teman-teman ya. Pokoknya dia tiap hari tuh lewat jalur inilah. Itu tuh jadi tiap hari tuh dia harus ngelewatin banjir itu, macet-macetan di sini dan lain-lain. Aku wah men, hebat banget nih anak, karena bisa sabar itu loh menghadapi banjir yang ini tuh bener-bener parah banjirnya. Cuman sebenarnya tuh banjirnya tuh biasa, tapi karena jalanannya itu jelek banget, jadi banjirnya itu bikin kita para pemotor itu kayak wah ekstrim banget ini gitu. Karena kalian ngelihat air tenang, tiba-tiba pas lewat motor langsung itu rasanya ngeri banget teman-teman. Takut ini ya, takut jatuh. Terus ini juga dulu tuh banjirnya tuh sejajar sama jalan ya otomatis. Nah sedangkan di sebelah kiri kita itu kali teman-teman, jadi dulu tuh kalau banjir juga kita ngeri kita jatuh ke kali teman-teman. Karena bisa kalian lihat ini karena settingan kameranya aku pakai yang baru ya, aku nggak bisa tolak-toleh dengan kamera, karena kameranya tak taruh di leher, aku kalungin, jadi kameranya itu cuman bisa stay lurus ke depan teman-teman. Tapi kalau bisa aku kasih gambaran, ini sebenarnya di sebelah kiri ini ada sih kalinya teman-teman, cuman sekarang udah dipagar. Kalau dulu itu belum teman-teman, dulu tuh belum dipagar. Jadi kalau banjir ya udah banjir aja, kalau nyemplung ya udah nyemplung aja gitu. Tapi aku nggak tahu sih pernah ada nyemplung atau enggak. Nah ini di sekitar sini nih kalinya udah nggak ada pagarnya teman-teman, bisa kalian lihat. Jadi itu kalau banjir itu bener-bener rata teman-teman, dulu tuh tidak kelihatan apa-apa. Jadi kita jalan kalau lewat sini tuh bener-bener cuman pakai insting aja, ini lurus bener atau enggak, masih jalan atau enggak. Itu bener-bener pakai insting, dan jalannya itu bener-bener yang jelek banget teman-teman. Jalannya itu yang berlubang-lubang, terus lubangnya juga parah. Ya pokoknya banyak kesusahannya lah di sini. Mobil juga kadang sampai bisa mogok karena macet juga kalau banjir di sini itu teman-teman. Jadi emang bener-bener ngeri banget. Tapi sekarang sih ini memang udah diperbaiki ya teman-teman, udah nggak separah dulu lagi. Tapi dulu tuh kalau hujan dikit aja itu wah langsung meluap men, karena bisa dilihat. Aku nggak tahu kalian kelihatan atau enggak, tapi di sebelah kiri ini tuh
airnya itu cukup tinggi teman-teman, dan padahal semalam itu nggak lagi hujan. Jadi samping kiri kita ini ada kali, juga ada tambak juga teman-teman. Tapi aku nggak tahu kalian bisa lihat dengan jelas apa enggak, karena ya ini kameranya nggak bisa terpakai buat tolak-tolek ya. Nah, kita akhirnya udah sampai di pertigaan Sumlaran Sukodadi teman-teman. Ini tuh juga tempat yang buat aku tuh memiliki banyak kenangan, karena di momen-momen aku awal-awal meniti karir teman-teman, aku tuh sering banget naik bis dari Bogor ke Lamongan ya, dari Bogor ke Lamongan, dan biasanya aku tuh diturunkan di pertigaan Sumlaran ini teman-teman. Dan biasanya aku tuh nongkrong di warkop sebelah kiriku ini ya, nggak bisa kasih tunjuk ke kalian karena nggak bisa noleh, tapi nggak tahu ya, semoga di kamera kelihatan. Jadi aku sering nunggu di warkop itu karena aku di OTW dari Bogor ke Lamongan itu pasti nyampe Lamongan itu teman-teman. Dan ini kemarin tuh ada salah satu dari teman-teman yang nonton videoku ini tanya, "Mas, aku mau ke Babat Lamongan, jalannya nanjak atau enggak?" Jadi ini buat teman-teman yang nggak pernah ke Lamongan, dan kalau kalian pengen ke Lamongan dan kebetulan kalian nonton video ini, Lamongan itu jalannya itu nggak terlalu ekstrim teman-teman kalau kita bahas secara tanjakan ya. Karena Lamongan tuh bukan daerah pegunungan teman-teman. Jadi Lamongan tuh kalau tanjakannya itu aman banget, sangat-sangat berbeda dengan daerah Pujon, Batu, Malang, daerah-daerah Tawangmangu gitu ya, Cemoro Sewu gitu. Nah itu tanjakannya kan ekstrim-ekstrim ya. Lamongan ini tuh santai banget tanjakannya teman-teman, nggak ada nanjak yang gimana-gimana. Tapi satu hal yang ekstrim dari Lamongan itu yaitu jalan ini yang rusak teman-teman, bisa dilihat karena ini itu jalan antar kabupaten ya. Ini jalan antar kabupaten, jalan kota, jalan utamanya Lamongan lah. Dan ya bisa kalian lihat jalan utamanya Lamongan kualitasnya itu kayak gini teman-teman, full tambalan, bergelubang, ada lubang tuh. Jadi kalian kalau ke Lamongan, apalagi kalau kalian palep-palep, terus lampu motor kalian tuh masih standar tat ya. Apalagi kalau lampu motor kalian tuh lampu motor tua gitu, wah hati-hati men kalau kalian ke malam-malam. Nah ini bagus, tapi ya ini nggak panjang teman-teman. Nanti selang beberapa kilometer atau meter gitu ya udah jelek lagi ya. Nah ini bisa dilihat teman-teman, di sini udah kembali normal lagi ya, jalannya udah banyak tambal-tambal, udah banyak lubang. Jadi emang kalaupun ada jalan bagus tuh kalian jangan cepet-cepet senang teman-teman, karena jalan bagus di Lamongan tuh nggak ada yang panjang ya. Ya wis mentok-mentok 2 kilo 3 kilo lah ya. Itu nanti paling cuma berapa 1 kilo paling teman-teman, atau nggak nyampe ya. Dekat banget soalnya. Jadi kalian kalau kesini ke Lamongan ya harus diwaspadai ya, jalan berlubang teman-teman, bukan tanjakan. Nggak masalah kalian pakai motor apapun, ke Lamongan tuh aman teman-teman. Yo teman-teman, ini kameranya aku nyalain lagi karena aku merasa aku harus berbicara teman-teman, karena ini aku udah mulai merasa agak sedikit kanto ya. Wah itu wong tai nyetir wis rokokan raring kan, keren. Ngerokok ayo tolong lagi di jalan rokokan, blok astagfirullah. Jangan ditiru ya teman-teman, kalian kalau ada yang merokok di jalan, nggak usah kalian nonton videoku ya. Kalian tuh orang tolol, semoga cepat tersadarkan ya. Kalian yang ngerokok sambil motoran, ngerokok di depan anak kecil, ngerokok pas ada ibu lagi hamil, tuh kalian semua tuh orang-orang tolol teman-teman. Aku nggak masalah dengan perokok, aku sendiri merokok, aku sendiri nge-vape ya. Tapi aku tahu tempat gitu loh. Itu sama aja kalian ngerokok di jalan, kalian ngerokok di depan anak kecil yang bener-bener masih kecil kayak bayi, balita gitu, atau di depan ibu hamil. Tuh kalian itu kayak orang ngewe gitu ya, kentung, tapi di tempat umum. Pantes nggak pantes kan. Padahal ngewe atau kentung itu juga nggak masalah sebenarnya, nggak masalah, bukan kegiatan yang buruk gitu loh. Karena
kalian tercipta di dunia ini kan juga asal muasalnya kan dari Kertu, teman-teman. Tapi kalau Kertu itu dilaksanakan di tempat dan waktu yang nggak seharusnya kan ya buruk gitu. Nah itu sama kayak orang ngerokok tapi nggak tahu tempat seenaknya sendiri gitu ya. Aku pernah teman-teman lagi di jalan tuh kena abu rokok, untungnya nggak kena mata ya. Wah langsung tak samperin men orangnya men. Padahal dia lagi bawa anak, dia lagi bawa istri dan dia seenaknya di jalan gitu loh. Aku lebih milih bertengkar loh daripada memaaf-maafkan gitu. Oke teman-teman, kita sekarang udah sampai di perbatasan Lamongan Gresik ya teman-teman. Itu yang aku sempat pernah bilang ini adalah gapura paling ikonik di Lamongan ya, gapura Padu Raksa namanya, Padu Raksa. Nah ini tuh salah satu gapura yang terinspirasi dari gerbang yang ada di makam Sunan Sendangur teman-teman. Itu informasi itu aku dapat dari temanku. Kalau mungkin salah boleh banget kalian koreksi teman-teman ya, boleh banget kalau ada itu sejarawan Lamongan di sini ya. Tapi setauku ya, ini setauku aku pernah dengar dari baca itu gapura di Padu Raksa itu memang terinspirasi dari Sunan Sendangur teman-teman, kayak gitu ya. Nah ini buat kalian yang nggak transisi antara Lamongan dengan Gresik teman-teman, bisa dilihat jalan Gresik yang sekarang kita lewati ini sangat apa ya, mulus teman-teman. Ya walaupun Gresik ini secara PR tuh masih banyak ya, masih sangat banyak, karena ada juga beberapa bagian bagian dari bupati apa nih kota kabupaten ya, kabupaten Gresik yang memang itu masih sangat butuh untuk ditata, diperbaiki dan lain-lain. Tapi ya better lah ya daripada Lamongan teman-teman. Lamongan ini cen tinggune dhewe pada ngomong bosok, tapi jalannya itu banyak banget yang rusak, fasilitas banyak yang tidak memadai, tidak rata dan lain-lain. Benar-benar wah, bupatinya gagal men. Ini kalau menurut aku pribadi loh, ini gak terima ya monggo, kan tiap orang punya pendapat dan tiap orang punya keyakinan, dan negara nggak boleh ataupun berusaha untuk merusak keyakinan seseorang di lubuk tertentu ya. Oke, nah ini karena aku udah ngantuk banget yang tak tertahan teman-teman. Nah wis aku milih untuk buat Indomaret dulu ayo wis, timbangannya aku kecelakaan jalan teman-teman. Kecelakaan men. Tapi untungnya enggak ya. Matiin dulu. Oke. Iya. Oke teman-teman, dan kita sekarang mau ke Indomaret dulu buat beli kopi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang aku istirahat dulu di Indomaret sembari pesen poin kopi. Anjay, ini kopi favoritku men. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita setelah ini teman-teman. Makan aja dulu. Nah, oke teman-teman, kita udah selesai nongkrong di Indomaret ya. Jadi kantuknya udah lumayan hilang, udah ngopi, udah istirahat hampir 1 jam teman-teman. Aku istirahat tadi ya, hampir tapi belum 1 jam. Dan sekarang kita
akan kembali melanjutkan perjalanan teman-teman. Ini aku nggak mau lewat Musuwilangun karena aku curiga ini kayaknya nanti di sana banjir teman-teman. Curiga ya aku ya. Karena di sana itu sering banget jalanan itu banjir teman-teman. Jadi sekarang kita mau lewat ke ini ya, Bunder aja teman-teman. Ini kalau lewat Bunder nih beloknya langsung di sini. Nah, karena ini satu jalur. Oke teman-teman, ini juga udah lama banget aku nggak lewat sini ya. Ya aku pernah sih lewat sini, tapi vibes-nya tuh beda karena sekarang aku merasa aku mau berangkat kuliah. Jadi bener-bener di perjalananku kali ini tuh aku merasa kembali lagi ke tahun lulu rariting bancuk obloki asu tangan apa tuh. Wah, ini tuh aku terakhir berangkat kuliah lewat sini dan merasakan ya vibes kuliah kayak zaman dulu lagi lah. Itu ya 2020 teman-teman. Ya aku pernah sih lewat sini tahun 2022, 23, 24 mungkin, tapi rasanya itu berbeda karena hari ini aku berangkat dengan perasaan seperti 2020, 2019. Aku merasa seperti mau kuliah lagi dan lain-lain. Damn, bro. Sudah lama sekali aku tidak merasakan hal ini teman-teman. Bener-bener kayak unreal gitu. Vibes-nya itu bener-bener kayak unreal. Wah, ternyata macet teman-teman di sini ya. Ya bukan macet sih, lebih ke padat ya ternyata di sini. Biasanya tuh dulu di 2020, 2019 tuh lewat sini tuh malah sebenarnya alternatif teman-teman. Alternatif kalau kalian tuh nggak pengen kena macetnya Wilangun. Itu biasanya aku lewat sini teman-teman, karena dulu lewat sini tuh nggak semacet itu ya dulu. Tapi sekarang nih lumayan takut juga. Dan dulu itu kalau aku nggak pengen kena banjirnya Wilangun itu juga lewat sini teman-teman. Kalau nggak lewat sini ya biasanya lewat Bung Tomo. Cuman ini aku karena pengen nostalgia lagi, dulu aku sering banget lewat sini teman-teman. Jadi ya kita nikmatin aja perjalanannya men. Nah ini sekarang buat kalian yang nggak tahu ya, barangkali di sini yang nonton mungkin ada calon mahasiswa UNESA gitu ya, dan kalian orang Tuban atau Lamongan, kalau penasaran sih UNESA mau lewat mana, jadi kalau kalian lewat Bunder kayak aku ini teman-teman, kalian tuh di sini tuh belok ke kiri ya. Ini jalurnya itu aku tadi dari Lampot, Bunder, dan sekarang kita belok ke kiri untuk menuju ke arah Benowo teman-teman. Nah ini di pertigaan ini ya jangan lurus, karena kalau lurus nanti kalian malah nggak nyampe Surabaya teman-teman. Wah jay, padat juga jalurnya teman-teman. Tak pikir tuh bakal gak seramai ini ya, tak pikir. Ternyata padat banget ini. Terus ini tuh FYI juga, aku dulu ya tahun 2021 mungkin, aku enggak sing 2023 teman-teman, 2023 aku tuh pernah mau ke Surabaya lewat sini. Wah ambulan nih, oh di depan. Aku tuh pernah mau lewat sini dan di jembatan ini, jembatan tadi teman-teman yang barusan kita lewatin, itu banyak banget motor berhenti di pinggir jalan. Dan ya intinya orang berhenti di pinggir jalan itu panjang banget teman-teman. Tak pikir tuh ada karnaval dan mereka itu lagi nonton.
Tapi kok mereka ini pada pakai apa ya? Pada pakai seragam kerja gitu loh teman-teman, seragam pabrik gitu-gitu. Nah, tak pikir tuh mereka itu lagi nontonin, mau nontonin karnaval lewat gitu. Ternyata teman-teman, ternyata bukan karnaval yang kok mereka tonton. Tapi di depan sana itu ternyata banjir tinggi banget teman-teman. Nah, waktu itu aku kan ikut berhenti kan, karena ya aku nggak tahu ini kenapa orang-orang pada berhenti. Aku tanya dong ke mereka, Mas, ini kenapa mas? Kok pada putar balik? Karena waktu itu banyak orang berhenti dan juga banyak orang putar balik. Dan mereka yang putar balik ini teman-teman, itu posisinya tuh badannya itu setengah basah gitu ya. Yang bawah basah, yang atas kering teman-teman. Nah ternyata mereka semua tuh kena banjir. Dan aku ngelihat salah satu dari mereka ini yang udah berhasil putar balik, men, sampai sepinggang men banjirnya men. Banjir sepinggang itu kan berarti kalau kita bayangin kalau misal nih pinggangku gitu ya, berarti banjir kan sampai di atasnya speedometer. Enggak ding, ya hampir sestang lah teman-teman. Knalpot tuh pasti tersebur. Nah ini juga kalau kalian mau ke Unesa, kalian bisa belok kanan teman-teman. Itu kalian lewat daerah apa namanya, ya aku lupa, pokoknya itu Menganti ya, kayaknya lewat Menganti. Nah itu bisa kalian belok kanan teman-teman. Nah ini cuman kita mau lurus, kita mau lewat Benowo karena aku mau nyamperin ke rumah temanku dulu ya. Temanku ini udah lulus BTW, dan dia juga punya percetakan di rumahnya ya. Terus ini kita cerita lagi lanjut teman-teman. Dan akhirnya kan aku memutuskan buat putar balik. Nah ternyata aku baru menyadari mereka ini yang berhenti karena apa, berhenti di pinggir jalan ini itu mereka itu nggak bisa, ada yang nggak bisa lewat. Mereka kayak entah nunggu banjir surut, entah bagaimana, aku juga nggak paham. Terus ada juga yang mereka berhenti karena motornya itu mogok teman-teman. Aku ngeliat tuh ada orang motornya itu jengkol itu, wajah knalpotnya itu keluar air banyak banget teman-teman. Pak, ngeri men, ngeri. Untungnya aku waktu itu nggak lewat, nggak terus ya. Nah, aku tuh nggak tahu kalau di daerah sini itu banjirnya itu di sebelah mananya titiknya itu aku nggak tahu teman-teman ya. Jelas tahun 2023 itu aku sempat lihat ada orang kena banjir di jalanan ini ya, itu sampai sepinggang teman-teman. Kalau di Wilangun banjir itu nggak akan sampai sepinggang, mentok-mentok itu paling sampai atas mata kaki lah, itu udah paling dalam teman-teman. Sepengalamanku dari 2018 sampai hari ini itu aku belum pernah kena banjir di Wilangun, dan banjirnya itu sampai lutut gitu belum pernah teman-teman. Mentok-mentok di atas mata kaki lah ya. Nah terus ini ya, kalau kalian itu kebetulan mahasiswa dari Tuban, Lamongan, kalau kalian mau kuliah di Surabaya, saranku berangkat paling enak subuh teman-teman. Itu sepi banget. Terus juga ini ya, kalau kalian pulang gitu itu juga paling enak antara subuh atau malam teman-teman. Karena aku tuh kemarin sempat pulang dari Surabaya, itu aku pulangnya itu jam 12 malam teman-teman ya. Jam 12 malam aku baru OTW pulang. Dan kalian tahu apa? Dari Lamongan Surabaya itu cuma butuh waktu 1,5 jam. Ya karena sepi teman-teman, sepi. Terus lampu merahnya juga hijau terus. Wah enak men, 1,5 jam. Surabaya Lamongan tuh aslinya itu enggak, ya jauh memang, tapi kalau lancar itu ya enak teman-teman, kalau lancar. Tapi kalau nggak lancar ya wassalam gitu. 2 jam men, 2 jam kalau nggak lancar, itu standarnya itu 2 jam. Nah itu kemarin juga sempat kena banjir di Wilangun. Itu aku dari Lamongan Surabaya itu 3,5 jam men, lama banget. Banjir di Wilangun tuh ya nggak tinggi, tapi minusnya yo kalau macet tuh bener-bener nggak bisa jalan teman-teman. Terus ini tuh juga bikin aku nostalgia lagi ya. Dulu tuh sering banget aku lewat sini men, asik banget men. Ini seperti aku melihat diriku di 2019-2020 men, diriku 5 tahun, bukan 5 ya, udah lebih 6-7 tahun yang lalu lah. Anjay, dan aku masih ada di posisi yang sama masih kuliah.
tapi dengan diri yang berbeda ya. Terus sekarang karena udah jauh berkembang dibanding yang dulu, baik itu secara mindset, secara pendapatan, motornya juga udah beda. Dulu aku naik motor itu CS1. Kalian kalau penasaran motor CS1 tuh motor apa, coba kalian cek motovlogku di awal-awal aku punya kamera ini ya. Itu aku dulu, itu motorku teman-teman, motorku dari tahun 2010 itu aku naik itu. Dan kemana-mana ya selalu naik itu teman-teman. Cuman bedanya aku nggak pernah touring jauh. Bahkan pas naik W175 ini itu touring itu kayak kewajiban gitu. Hari Minggu gabut nggak tahu kemana ya udah touring. Karena ini motor emang enak banget dipakai buat perjalanan jauh. Nah kalau CS1 itu kalau aku pribadi ya, motorku pribadi waktu itu kita pakai buat jalan jauh itu aku capek banget teman-teman. Nggak tahu ya kalau motor orang lain, karena ada juga beberapa kawan-kawan komunitas yang mereka itu suka touring pakai CS1. Tapi kalau aku sih nggak bisa teman-teman. Punggung sakit, kaki sakit, pantat sakit teman-teman. Wah ini aku mau nyalip selesai teman-teman. Di sini itu minusnya itu kalau udah kena trek besar kayak gini, itu nyalipnya susah karena jalanannya kecil teman-teman. Tapi yang enak di sini itu karena ini jalan rame ya, daerah sekitaran Benowo ini ya. Itu kalian kalau pengen kayak cari makan, cari tempat istirahat itu banyak teman-teman, asik banget. Nah ini kayak kamu nyalip aja harus nunggu depan itu bener-bener sepi teman-teman baru bisa nyalip. Woi, ngawur, gak berani aku, gak berani kan. Kita ini ya slow aja, yang penting selamat teman-teman. Aku eman motorku men, motor kesayangan ini jangan sampai gores pun gak ikhlas aku. Nah ini sekalian aku abadikan aja perjalanannya teman-teman. Dulu itu aku sering banget lewat di truk-truk besar kayak gini, terus nyelip dengan nyelip dengan ekstrimnya teman-teman. Itu dulu aku sering banget, dan tadi juga beberapa kali kayak gitu ya. Itu adalah hal yang menurutku sangat berkesan ketika aku melakukan perjalanan dari Lamongan ke Surabaya ya. Dan aku dulu tuh punya joke sama teman-temanku terkait nyelip itu. Misal aku lagi ngebut sama teman-temanku, terus bilang kayak, "Wih hati-hati" gitu. Aku selalu kayak punya joke, tenang ini lulusan SCG Oso Wilangun men. Kenapa? Karena SCG Oso Wilangun, karena di Wilangun itu kalian kalau naik motor ya, itu mau nggak mau itu kalian harus berani selap-selip teman-teman. Kalau nggak butuh ya nggak nyampe karena truk itu benar-benar padat banget seperti yang sekarang ini kita saksikan bareng-bareng ya. Cuman ini tuh nggak sepadat tadi teman-teman. Ini tuh udah lumayan senggang. Nah, susah banget men mau nyalip di sini men. Ini kayaknya kita udah masuk ke wilayah Surabaya ini teman-teman, kayaknya loh. Di sini itu buat kalian ya yang mungkin nggak tahu, ini kita kan explore Surabaya ini. Ini tuh salah satu daerah Surabaya yang nggak kayak Surabaya teman-teman ya. Ini udah Surabaya, ini udah masuk ke Benowo. Ini tuh Surabaya yang kalau kita lihat bareng-bareng ya, kita lihat vibes-nya itu kayak nggak kayak di kota teman-teman, tapi kayak di tempatku ya, kayak di Lamongan, kayak di Tuban, kayak di Karanggeneng Lamongan gitu, kayak daerah-daerah kabupaten pada umumnya lah. Ini Surabaya barat mentok ya ini kita ada di daerah kelurahan Pakal, kecamatan Benowo ini kalau nggak salah. Jadi jalannya masih cor, nggak ada gedung-gedung tinggi sejauh mata memandang. Terus rumah-rumah bisa nggak yang wah-wah banget. Dan juga kalau kita sebatas lihat dari jalan ini ada, itu juga nggak ada kayak gang-gang kecil khas perkampungan tuh nggak ada teman-teman. Jadi
ciri-ciri desa teman-teman. Desa itu memang kecil, jalannya kecil, tapi di desa itu jarang ada gang biasanya. Kayak di rumahku itu, di rumahku tuh nggak ada gang-gang kecil numpuk gitu teman-teman, tuh nggak ada. Tapi kalau kita ke kota kayak Jakarta, Surabaya itu kan banyak banget pemukiman yang masuk ke gang-gang kecil, padat penduduk gitu-gitu. Nah itu kalau di Surabaya kayak daerah Bulak Banteng, Surabaya Utara itu masih banyak ya vibes kayak gitu, dan itu menurutku vibes-nya itu masih vibes kota lah. Karena biasanya perkampungan yang masuk ke gang-gang kecil, padat penduduk, rumahnya sempit-sempit, nggak ada spasinya, itu memang ciri khas yang biasanya ada di kota teman-teman. Tapi kalau di sini itu bisa kalian lihat di kanan kiri itu kayak nggak ada yang kayak gitu, nggak sepadat itu teman-teman. Ini kalau kita sekilas melihat dari jalan ya, tapi aku nggak tahu sih di sini itu juga ada gang yang padat penduduk atau enggak, juga aku nggak terlalu tahu teman-teman, karena aku belum pernah explore belusuk-belusuk di sini. Cuman ini bener-bener vibes-nya itu kayak di rumahku men. Vibes kotanya itu nggak terlalu kerasa gitu loh. Bedanya paling cuman kalau di rumahku nggak ada truk gede lewat, mentok-mentok ya, cuman ada ini ya, truk kecil ada teman-teman, truk mobil gitu ada udah. Kalau truk besar tuh dalam sejarah itu nggak ada teman-teman, truk besar lewat depan rumahku itu nggak ada. Pelan-pelan, jalan licin, oke. Nah ini kalau di sini nih baru agak kerasa kotanya teman-teman, karena di sini ini apa ya, jalannya ini udah gede ya, walaupun tetap aja teman-teman di sini walaupun udah kerasan kotanya, tapi secara bangunan, secara pemandangan itu nggak kayak di kota, kayak di kabupaten lah. Ini aku nggak merendahkan, nggak apa loh ya teman-teman, aku cuman batas bercerita karena dulu ya, ketika aku masih kecil, ketika aku masih awam, dulu pernah ke Surabaya. Aku paling ke Surabaya itu mentok-mentok ya lewat TV, terus ke Juanda ya, walaupun Juanda maksudnya secara geografis Sidoarjo sih. Dulu aku kecil tiap kali dengar kata Surabaya dan aku tiap main ke Surabaya ya mainnya ya cuman ke arah Juanda itu teman-teman. Di kepala aku Surabaya itu kayak kota yang wah, maju, gedung gede, pabrik, gitunya, sesuatu yang emang besar, kota banget lah, maju, gedung tinggi, jalan gede, rame, ya, kayak gitulah. Nah ketika aku kuliah terus aku kayak daerahnya lewat sini, terus ke daerah-daerah Surabaya kayak yang di Kecamatan Benowo ini, men, vibes-nya itu nggak kayak di kota, men. Aku langsung anjir, ternyata ada ya Surabaya yang isinya itu kok mirip kayak di rumahku gitu. Itu kayak bukan kultur shock sih, tapi nggak nyangka aja. Dulu di daerah kosanku juga sama teman-teman. Di kosanku tuh kan kosku juga daerah Lontar, jadi ya aku cukup sering lah untuk jalan-jalan di daerah Surabaya Barat teman-teman. Itu juga aku nggak expect, wah jadi ternyata di Surabaya ada sawah men. Aku pikir di Surabaya itu nggak ada sawah teman-teman. Sawah itu cuma ada di Gresik lah, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto. Jadi aku bener gak nyangka, wah itu ternyata ada sawah juga di sini. Ya kelihatannya memang katro sih, tapi ya mana mau orang ada tahu kan ya lagi. Ini sepanjang jalan bau banget teman-teman, karena ada truk sampah di depan, terus truk sampahnya tuh kayak netesin air gitu loh. Nah ini kayaknya bau jalan ini, aromanya tuh dari truk sampah itu teman-teman, kayaknya ya. Bau banget, terus ya sih ini kayaknya bau air dari truk sampah ini teman-teman. Salut. Aku salut buat orang-orang yang kerjanya itu di tempat-tempat yang aku tuh kayaknya ogah kerja di sana. Aku nggak merendahkan, nggak merasa ilfil atau bagaimana, tapi aku salut. Karena kalau tanpa orang-orang seperti mereka, aku nggak tahu dunia ini akan seperti apa gitu. Kalian bayangin ada sebuah dunia di mana manusia itu tiap hari nyampah, tapi tukang sampah itu nggak ada. Kalian bayangin aja.
Makanya aku salut dengan orang-orang yang bekerja jadi tukang sampah, tukang siram tanaman di taman kota, gitu-gitu aku wah gila. Ini kalau nggak ada orang-orang seperti ini, men, aku nggak tahu nanti dunia ini seperti apa gitu. Jauh banget pasti. Untung ada mereka gitu loh. Wah, lampu merah, men. Tuh. Wah, airnya keluar banyak banget warna coklat. Tuh. Wah, asapnya ini bikin muka hitam, teman-teman. Sedikit tips dari aku, kalau kalian mau apa ya, mau perjalanan jauh, apalagi kalau kalian ke kota itu, kalau bisa sih kalian pakai masker, teman-teman. Kenapa? Karena masker itu bakalan nolong kalian untuk terhindar dari radang tenggorokan dan muka hitam. Walaupun kalian bisa kayak, atau kalau nggak masker tuh minimal pakai buff. Nah, oh ini aku nanti mau belok sini, teman-teman. Rumah teman itu di Jang itu ya. Karena aku tuh dulu di Jakarta tuh sering banget aku kayak kemana-mana gak pakai masker, padahal ya tahu sendirilah kota besar itu polusinya kayak apa, dan itu beneran, men, aku sering banget radang tenggorokan gara-gara ngehirup ini ya, asap kendaraan, teman-teman. Nah, ini sekarang kita putar balik, di sini ada ibu-ibu bawa bayi nih. Juga aku nostalgia banget, men, karena dulu juga aku sangat-sangat sering dari rumah Lamongan OTW ke rumah temanku yang ini buat nyusul, terus kita berangkat bareng. Kenapa kita harus berangkat bareng? Karena kita bawa tugas yang volume tugasnya itu cukup gede, teman-teman, cukup ini ya. Kalau aku bawa sendiri tuh nggak bisa, apalagi motorku kopling, jadi sering banget tuh dulu, men, kayak gitu. Dan setelah COVID, setelah kuliah online tuh aku juga masih sering ke rumah dia, tapi kan vibes-nya beda ya. Aku ke rumah dia tuh cuman sebatas untuk main. Nah, sekarang ini bener-bener vibes-nya tuh kayak aku di 2019 lagi, teman-teman. Bahagia banget aku merasakan hal yang sempat hilang. Karena ya, aku pernah sih cerita di videoku sebelumnya ya, kalau tiap kali aku kuliah dan di kondisiku yang sekarang ini aku cukup sedih. Kenapa? Karena aku merasa harusnya itu aku memiliki lebih banyak kenangan di kampus. Aku harusnya memiliki lebih banyak kenangan bareng teman-teman, tapi hal yang harusnya menjadi kenangan itu direnggut, teman-teman. Direnggut sama siapa ya? Sama COVID. Jadi aku kayak ngerasa kayak nggak punya kenangan. Ya punya sih, tapi cuman seupgrade, kurang gitu loh. Kampus impianku tuh harusnya aku nikmati fasilitasnya, mungkin aku harusnya sempet gila-gilaan bareng teman-teman di kampus kayak gitu-gitu, tapi ya pada akhirnya itu nggak pernah terjadi ya pada akhirnya. Dan yap, aku lanjut, ini rumah temanku masuk ke perumahan di sini, teman-teman. Ini kalau kalian di area Surabaya Barat, kalau kalian anak Unesa atau anak Citraland pengen cepat murah, nah kalian bisa di sini nih. Ini dia juga melayani pembelian seluruh Surabaya ya, teman-teman. TKP Printing namanya. Wah, ini wasik. Oke, kita berhenti dulu, teman-teman. Assalamualaikum. Anjay, karyawan baru, cuy. Mau Lamongan. Kamera. Oke, teman-teman, kita sekarang akan OTW ke kampus. Dan ini kita ada barengannya ya sekarang.
Lama banget aku nggak lewat sini, men. Tidak banyak berubah ya gang perumahan ini. Itu terakhir aku kesini itu 2020 mungkin ya, apa 2021 gitu, aku lupa. Tidak banyak berubah. Dan ini adalah salah satu shortcut kita kalau pengen ke Unesa. Semisal kalian lewat di daerah Benowo, teman-teman. Ini kita akan lewat di perumahan ini ya. Salah satu perumahan yang paling luas dan besar di Surabaya, salah satu. Dan katanya sih ini yang terbesar, katanya. Yaitu Citraland, the one and only, man. Surabaya Barat tuh kayaknya setengahnya itu Citraland semua, teman-teman. Karena Citraland ini bener-bener perumahan yang luasnya itu nggak kota, bro. Bahkan sampai mereka itu buka cabang di Gresik, di Sidoarjo juga, men. Keren banget. Dan perumahannya itu juga bagus banget Citraland ini, terutama Citraland yang di Surabaya Barat, karena mereka punya fasilitas food court, yaitu G-Walk ya. Jadi kalau biasanya anak-anak orang kaya gitu ya, itu kalau jajan ngopi itu ke G-Walk, teman-teman. Tapi kalau yang kayak kita mahasiswa ini ya paling di Gang Limo Lidah Wetan ya. Wih, ternyata di gerbang, teman-teman. Dulu sih enggak ya. Wih, nostalgic banget, men. Nostalgic banget. Ini sih bener-bener video ini akan jadi kenangan buat aku pribadi ya. Mungkin kalian yang nonton nggak terlalu gimana-gimana ya, nggak merasakan apa yang kurasakan. Mungkin kalian yang nonton mungkin juga akan merasa kurang menarik videoku ya, terutama videoku yang kalau ngevlog kampus ini mungkin akan terasa kurang menarik. Ya, tapi ini adalah video yang kuperuntukkan untuk diriku ini, teman-teman. Kuperuntukkan untuk mengabadikan momen ya untuk diriku sendiri, karena suatu saat momen ini tuh tidak akan terulang lagi gitu. Dan ini adalah benar-benar momen-momen terakhir aku ke kampus, ya enggak yang terakhir banget sih. Next time masih ada lagi, tapi temanku udah berkurang, teman-teman, karena temanku yang ini di depan ini dia bentar lagi mau balik ke Jakarta. Jadi kayak wah, kesepian aku main. Terus temanku yang punya rumah tadi yang aku samperin rumahnya itu dia juga udah lulus. Jadi mungkin aku kalau ke kampus ya sendirian, mungkin vibes-nya udah beda, teman-teman. Sedangkan sekarang ini vibes-nya nih, kenapa aku bilang vibes-nya itu masih kayak kuliah banget, karena ya ini aku mau datang ke kampus, kembali full dengan teman-temanku lagi, kembali bersama lagi, intinya ngampus lagi lah, teman-teman. Jadi rasanya itu beda, men. Aku tuh dulu bolak-balik ke kampus ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu buat bimbingan skripsi. Itu aku datang bener-bener sendirian, gak ada temen. Rasanya tuh beda banget, man. Rasanya tuh beda. Kuliah itu nggak kayak kuliah, man. Excited-nya tuh beda. Ya ininya nggak kayak kuliah lah rasanya. Sedangkan sekarang ini aku bener-bener kembali ke 2020, man. Jadi buat kalian yang nggak paham ya, coba aja lah kalian bayangin rasanya harusnya kalian tuh punya kenangan ya, harusnya, tapi pada akhirnya kenangan itu direnggut COVID dan semuanya udah hilang dan nggak akan bisa berulang lagi. Nah, ya aku nggak tahu sih kalian bisa paham atau enggak, cuman intinya kayak itulah. Ini sih perjalananku ke sini sih nggak akan aku cut, teman-teman. Mungkin biar kalian juga tahu ya, mungkin buat kalian yang calon-calon mahasiswa Unesa mungkin kebetulan nonton video ini sampai di menit ini ya. Nah, ini kita udah masuk ke wilayahnya Citraland, men. Sangat berbeda dengan Surabaya. Kalau Surabaya itu tadi di Surabaya Barat kita bertemu dengan jalan-jalan yang agak lubang-lubang gitu, men. Ini di sini tuh jalanannya itu jauh lebih proper ya, karena ini milik swasta, anjay. Satu mindset yang mungkin kedengarannya cukup ragbage. Swasta itu dari segi manapun untuk masalah pengelolaan produk dan lain-lain itu jauh lebih bagus daripada produk buatan BUMN.
kalian suka atau tidak dengan statement ini, yang jelas itu adalah kenyataan, teman-teman. Aku sih penasaran ya, kalau ini kan kita intinya, sepengetahuanku ini adalah salah satu wilayah Citraland ya. Ini sih aku penasaran kalau nanti di kanan kiri kita ini udah dijadiin rumah, itu harganya berapa ya? Aku penasaran banget. Karena sejelek-jeleknya Citraland itu, Citraland is still Citraland, men. Sejelek-jeleknya, semurah, bukan sejelek-jeleknya ya, sorry, Citraland gak ada yang jelek. Tapi semurah-murahnya perumahan di Citraland itu tetap Citraland gitu, tetap bagus. Nih, sebelah kiri kita nih, ini kayaknya perumahan yang nggak semahal di jalan utama ya, kayaknya loh, pengetahuanku loh. Tapi ya tetap bagus aja lingkungannya. Kalian bayangin itu di perumahan yang kayak gini, rumahnya tuh gak ada yang kecil, men. Di sini, men, ada sih beberapa, tapi ya tetap Citraland gitu, tetap bagus. Kalian di sini tuh kalau beli rumah itu nggak cuman sebatas beli rumah, kalian tuh beli lingkungan, men. Di sini tuh ada kampus, ada mall, ada rumah sakit, ada food court, ada macan. Terus lingkungannya yang jelas di sini tuh tentrem, beda dengan perkampungan. Dan kayaknya sih sepengetahuanku juga, jika kalian ke Citraland ini mungkin nggak ada tetangga julid ya, mungkin loh. Tapi kalian, mungkin ada orang Citraland yang nonton video ini, silahkan komen di bawah. Karena ini aku sebatas mengira-ngira aja, harusnya di lingkungan seperti ini tuh gak ada yang namanya tetangga julid, men. Hidupnya itu udah semi-semi lulu gua gitulah. Gua kemana, men? Kok hilang anjing? Temen gue tadi kemana ya? Harusnya kan lurus ya. Nih muncul lagi dia, men. Tiba-tiba hilang, bangsat. Kayak masuk ke dimensi lain aja. Wah, aku ngeliat ada bapak-bapak yang jualan kincir angin gitu, jadi keinget masa kecilku, men. Dulu aku tuh sering banget beli kincir angin kayak gitu ya. Tadinya kita tahu lah, jualan kincir angin kayak gitu tuh revenue-nya tuh nggak tinggi, teman-teman. Pendapatan per harinya itu aku nggak tahu berapa ya, tapi kadang kasihan aja, men, ngelihatnya, men. Dia itu orang yang menjual kebahagiaan ya. Hidup di usia dewasa ini emang berat, head. Kadang kita itu harus memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak harusnya kita pikirkan gitu, tapi karena kita memiliki rasa empati yang lebih gitu, kadang ya gitulah, kita overthinking gitu, memikirkan sesuatu yang nggak harusnya kita pikirkan. Dan ini kembali lagi kita review Citraland lagi ya. Nih bisa dilihat juga ada banyak ornamen keren di sini. Nih rumputnya hijau rapi. Terus tiap perempatan tuh ada kayak monumen ya, kita nyebut atau apalah, patung aneh-aneh lah itulah. Jadi ini tuh sesuatu yang
nggak akan kalian dapat kalau kalian beli rumah di desa, bro. Makanya aku bilang kalau kalian beli rumah di sini itu kalian gak cuma beli rumah, kalian beli lingkungan ya. Dan sejelek-jeleknya perumahan di sini ya, oh ini bukan jelek, semurah-murahnya perumahan di sini ya, Citraland still Citraland, bro. Walaupun kalian misal beli rumah di sini terus rumah kalian tuh letaknya tuh di pojokan pentok gitu ya, tetap enak gitu kayaknya. Ini kan apa ya, dulu tuh salah satu impianku punya rumah di sini ya, dulu. Emang sekarang udah enggak, bang. Sekarang aku berpikir untuk punya rumah di kota yang lebih tentrem, teman-teman. Let's say kayak daerah Klaten, terus Purwokerto, Magelang, kayak gitu-gitulah. Aku malah sekarang pengennya tuh kepikiran pengen punya rumah di tempat-tempat kayak gitu karena kayak tentrem aja tuh hidup kita. Punya rumah di Cirebon sih bagus sih, enak sih, karena ini perumahan elit dan fasilitasnya lengkap. Tenang juga sih sebenarnya, cuman Surabaya is still Surabaya, men. Mau bagaimanapun ya, walaupun kalian sudah di Citraland, Surabaya itu tetap sesuatu yang seru untuk kita. Itu salah satu ikon kota Citraland tuh, kota ikon perumahan Citraland tuh. Ada patung Singapura, men. Jadi kita sekarang ada di luar negeri, men. Terus di depan itu juga pernah. ya. Di depan itu juga salah satu monumen yang paling ikonik di Citraland. Kenapa? Karena monumen itu sering banget ditabrak sama orang-orang mabok. Jadi kalian kalau pernah dengar berita ada mobil nabrak monumen itu di sini, teman-teman. Jadi di sini tuh sering banget ada orang mabok terus kayak balapan, drifting gitu-gitu ya, dan akhirnya yang ditabrak itu monumen ini, teman-teman. Jadi aku nggak tahu udah berapa kali itu monumen ditabrak ya. Tapi ya di sini tempatnya, teman-teman. Macet, bro. Ini lampu hijaunya ini waktunya terbatas loh. Wah, ini tuh juga salah satu ikon Citraland ya. Ini aku nggak tahu nyebutnya apa, tapi ini tuh hitungannya biasan jalan lah ya. Ini yang paling ikonik di Citraland, teman-teman. Kalau malam tuh biasanya bisa nyala ya. Kayaknya kita kembali lagi ke Unesa, men. Kemarin aku juga dapat kesini teman di hari Jumat tanggal berapa ya? Aduh, tanggal 5, men. Tanggal 5. Sekarang tanggal 7 kita kembali lagi ke kampus ini, 7 Januari 2026 ya. Kita kembali lagi ke kampus. Cuman bedanya kemarin tuh gak vlog, teman-teman. Aku lupa bawa kamera ya, padahal harusnya itu bebas dit, padahal harusnya itu aku bawa cuy kameranya cuy.
Wah, ini aku pertama kalinya nih masuk kampus lewat gerbang belakang, teman-teman. Dari 2019 sampai sekarang. Seriously, aku nggak pernah masuk ke kampus lewat belakang ya. Beneran nggak pernah, teman-teman. Ini first time first ya nih. Karena dulu tuh kayaknya gerbang belakang tuh belum ada kayaknya. Dan ini berdebu banget, teman-teman. Untung aku pakai helm plus kacamata ya. Plus helm kacamata Googles. Ini tuh yang ada di samping kiri kita ini tuh fakultas olahraga, teman-teman. Nah, ini first time first nih aku masuk sini nih. Dulu 2019 tuh 2020 setahu tuh gak ada men gerbang di sini men. Seingatku loh ya, seingatku. Maklum kawan-kawan, nggak pernah ke kampus aku men. Ini baru pertama kalinya aku lewat sini nih. Anjay, ternyata Unesa tuh gede banget men. Ini ada kuda juga di sini. Wih, keren. Anjay, ya Allah, ya Allah. Harusnya itu sesuatu kayak ini tuh bisa aku nikmati gitu loh, harusnya ya. Tapi pada akhirnya apanya sempat menikmati sekilas ya, disyukuri aja lah ya teman-teman, walaupun aku menikmatinya itu cuma sehari ini ya, mungkin ya gak banyak lah. Tapi ya harusnya itu andaikan aku kuliahnya itu nggak full online dulu ya, mungkin kampus ini tuh nggak akan terasa asing gitu. Dulu ini tuh kampus impianku men, dulu men. Dan aku cuma sempat menikmatinya seufrit doang. Ini masih pembangunan sih ini, makanya jalanannya jelek banget. Bukan jelek ya, jalanannya bagus, tapi kotor. Karena masih pembangunan, teman-teman. Ini nanti kayak kalau pembangunan udah selesai sih bakal bagus banget. Karena ini bisa dilihat masih banyak lahan-lahan kosong ya di sini ya. Ini sepi banget men, suasananya di sini men, masih kayak terbengkalai gitu lingkungannya. Ini kalau nanti semua udah jadi sih bakal keren banget sih, walaupun aku udah lulus juga ya, tapi at least aku bangga pernah ada di sini men. Aku bangga pada diriku sendiri. Aku berterima kasih pada dirimu yang dulu men. Oh, ternyata tembus sini teman-teman, aku baru tahu men, ternyata tembus sini. Hai. Ini tuh dulu aku pernah ingat waktu mau lewat sini tuh jalanannya itu masih jelek banget teman-teman. Sekarang udah bagus men, tembus ke belakang aku baru tahu ya. Dan ini adalah fakultasku ya, Fakultas Bahasa dan Seni nih, gedung T4 Unesa, anjay. Terakhir ke sini tanggal 5 kemarin teman-teman. Dan ini kita ke sini lagi. Ya, harusnya aku ke sini tuh bukan hal yang asing gitu, bukan hal yang rutin, bukan hal yang harus diabadikan juga harusnya. Tapi karena aku jarang banget ke kampus, menurut ini layak untuk diabadikan teman-teman. Sebelum nanti aku bener-bener nggak akan mampir ke sini lagi ya. Ini karya anak seni nih, babi dikasih tulisan halal men. Ya halal sih kan, gabus bukan babi beneran. Oke, kita parkir dulu men. Kembali lagi ke tahun 2020 men. Kemarin betul datang aja, nggak rame kemarin. Ada apa emang Dit? Kayak anak seni ya buat lupa. Udah ya nyiapin itu tes. Kita ngegelarin acara. Kayak acara informal buat kayak tes kayaknya buat ntar. I see. Ini sekarang kayak Karin Alip gitu di mana? Oke lah. Jalan ini tuh suatu saat gua akan rindu men. Bau kantin ini bakal rindu cok gua nanti cok.
Apa? Tadi gue di jalan. Apanya jatuh? HP. Serius? Terus? Hah? Atasnya doang yang baret. Wih, aman men. Gua kira pecah cuy. Kagak. Keren. Rada panik di itu kan gue tahu jatuhnya tuh kayak soft gitu. Gua tadi kaget, Dit. Lah, Adit mana anjing kok hilang? Gua tungguin, Cuk. Teleport iya anjing. Tiba-tiba hilang bangsat. Padahal gue langsung itu gue langsung muter balik terus. Ini gue di kampus gak ada urusan sih, Dit, hari ini, Dit. Cuman gak masalah lah, anjay. Kemana nih kita nih? Bau yang bakal gue rinduin nanti ini, cuy. Bau pendidikan. Lu masih ini gak? Lantai 4 sekarang kayak gimana ya? Lu pernah lantai? Dulu kan itu tempat kita ngerjain Nirmana, men. Wih, pangling aku cuy. Lihat ubun-ubunnya doang soalnya. Balik lagi. Aku ngobrolin bola benar atau enggak nih? Ngedate anjing. Ngedit sama siapa? Kenalan di Tinder ya? Anjay. Sini. Oh iya, gue lupa. Sorry. Oke guys, jadi ini kita sedang ada di food court kampus. Ini adalah fasilitas yang dulu ketika tahun 2019, Nggak ada 2020. Ya ada, Tidak, nggak sebagus nggak ada di Lidah Wetan, nggak ada. Adanya cuma di Ketintang doang. Itu pun kayak kumpulan kantin-kantin UMKM gitu. Sekarang ini udah ada franchise nih, ada Cincau Klasik, ada Tobis, ada apalah banyak, anjay. Ini gue dulu bayar UKT tiap 6 bulan nih nggak pernah menikmati ginian cuy. Cuman baru sekali ini doang. Oke guys, jadi sekarang kita lagi nungguin teman kita pesen kopi di Rotio Unesa ya. Nih, ini zaman gua dulu gak ada men tuh. Sekarang ada food courtnya bagus lagi. Terus sekarang di sana juga ada kebun binatang dan ada taman yang jauh lebih bagus daripada sekarang, dan nanti kita akan coba ke sana ya. Oke kawan, jadi kita sekarang ada di Taman Unesa ya, ini di Lidah Wetan, dan ya suatu saat aku akan merindukannya men. Ini adalah vibes yang kayaknya gak akan lagi aku dapat nanti ketika aku udah lulus dan merantau. Jadi footage ini aku pakai untuk mengabadikan momen mumpung aku masih di sini bersama dengan Adit. Kita nggak tahu nanti ke depan dia karirnya akan seperti apa. Bisa jadi 5 tahun ke depan dia sudah jadi bintang bokep men. Dan footage ini akan menjadi kenangan yang cukup asik ditonton ketika nanti mungkin aku sudah tua, ketika aku sudah dewasa, ketika kita udah sukses dengan jalannya masing-masing. Amin. Dah men. Ini kita makan roti Unesa, kecil banget cok rotinya cok. Itu aja. Kemarin perasaan gede ya? Oke teman-teman, dan pada akhirnya sekarang udah jam 23:41 ya teman-teman. Aku udah selesai di Surabaya, dan mungkin ini adalah malam ini adalah episode terakhir kita ada di Surabaya teman-teman. Dan ini next time aku kayaknya mau balik ke Klaten lagi ya, besok atau lusa mungkin. Dan kita akhiri saja vlognya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah menemaniku ke kampus ya, udah menemani perjalananku, mendengarkan ceritaku ya. Kalaupun gak ada yang dengerin juga gak masalah lah ya, karena aku anggap aja ini sebagai sebuah cara untuk mengabadikan momen-momen yang aku jalani dalam hidup teman-teman. Dan ya terima kasih udah menyimak sampai akhir. Aku apresiasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.